Selamat sore. Islam Kristen. Iya sore Erfan. Kristen Islam. Islam Kristen. Kristen Kak. Oke, tanya dulu satu mau lagi. diskusi Satu tadi lagi ya? Bang Farouk. Satu lagi tangguh. Oh iya. Maniso, selamat sore. Maniso, Selamat sore, ya selamat sore. Kristen Islam. Kristen, Mbak. Kristen. Kristen katanya. Iya. Oke, lanjut Bang Farouk. Oke. Kita diskusi sesuai tema saja ya. Adinda Tunggu dulu, Elfran sama tunggu dulu, izin Apa sebentar. temanya, Bang Izin Farouk? sebentar. Enggak, ini Bunda Rama, bentar. Bunda Rama, ingin ya. Satu tadi udah aku mute-kan. Nomor lagi satu lagi udah aku mute-kan. Ini yang ketiga lagi, mohon maaf lah Bunda Rama. Udah lanjut. Oke, kita diskusi sesuai tema saja ya, Dinda Elfran sama Dinda Maniso. Tema kita hari ini, hidup Oten menjijikkan, tanda tanya. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena sudah 3 hari yang lalu, sampai detik ini, Bang Farouk itu kan fokus kepada hukum, aturan. Ya, di dalam iman Kristen yang didapat dari Yesus. Bang Perihal. Bang Par ngomongnya. Bang Apa itu, Farouk Bunda? izin moderator banyak kali hama di bawah ini izin. Bang Farouk izin moderator banyak hama izin. Enggak apa-apa, biarin, biasa. Banyak hama di bawah ya Allah. Sudahlah, itu saudara muslim kita juga itu. Biarin. Iya. Tolonglah. Kalau banyak hama bun, artinya di sini banyak gula bun, biasa itu. Mereka ini kan hama, sukanya yang manis-manis. Terima kasih. Ada Bunda Ya, oke. Rosa. Hati, thank Oke, you lanjut. selanjutnya Bang Gemaya, Bang Budia. Kita lanjut Bang Budia. Ya, kenapa menjijikkan? Karena setelah kita kaji kepada teman-teman Kristen, ternyata di dalam Bible Yesus itu tidak memberikan aturan perihal tentang kawin, bersih-bersih, tata cara berpakaian, yang dimana ya karena kalian tidak dapat aturan ini, seakan-akan hidup kalian itu bebas. Kalian bebas mau kawin sama siapapun. Seandainya kalian kawin sama mama kandung kalian, bukankah itu hal yang menjijikkan? Seandainya kalian datang istri kalian dari lubang dubur dan ketika dia datang bulan, bukankah itu hal yang menjijikkan? Seandainya kalian tidak berpakaian selayaknya babi, bukankah itu hal menjijikkan? Kenapa kemungkinan besar kalian akan melakukan itu? Karena andaikan kalian melakukan itu, kalian tidak berdosa. Berdasarkan Bible kalian tidak berdosa. Karena apa? Tidak ada larangannya dari Yesus untuk kalian. Tidak ada larangannya. Sebagaimana layaknya binatang. Binatang juga hidup di atas bumi ini, mereka tidak punya aturan. Tidak ada larangan bagi mereka untuk mereka dilarang kawin sama mama kandungnya. Tidak ada larangan bagi mereka, tuntunan bagi mereka tentang bagaimana cara mereka berbulu, bagaimana cara mereka makan, bagaimana cara mereka kencing. Bahkan ketika kalian teman-teman Oten setelah buang air kecil tidak cebok, itu sama seperti babi. Babi pun bisa buang air kecil nggak cebok. Maka muncul pertanyaan yang mendasar bagi kalian, karena kalian tidak punya aturan dan babi juga tidak punya aturan dalam hidup. Muncul pertanyaan, apa bedanya kalian sama babi? Silakan jawab. Oke Bang Farouk, bisa tanggapi ya Bang? Ya, silakan. Gini Bang Farouk tadi mengatakan hidup Kristen itu menjijikkan menurut Abang Farouk kan? Ya, jadi menurut tanggapan saya lebih menjijikkan hidup Islam karena kawin sana, kawin sini, nikahin bocil, nikahin anak-anak mantu gitu loh, menggauli binatang bisa. Jadi itu lebih menjijikkan Bang. Diskusi itu nggak kayak gitu, Dinda. Yang saya tanya, saya tunjukkan pakai data ya, nggak pakai nggak mulut kayak ya. gitu, Dinda. Saya pakai data ya. Diskusi nggak kayak gitu, Dinda Elfran. Nanti kamu mau mirroring nanti gitu loh. Tanggapi dulu ini. Apakah kalian punya aturan perihal tentang kawin? Apakah ada aturannya cukup satu istri dalam Bible kalian? Adakah larangan dalam Bible di mana Yesus melarang kau kawin sama mama kandungmu? Kalau di Al-Quran ada, An-Nisa 23. Kau dilarang, ada nggak larangan Yesus untuk kau mengawini mama kandungmu? Ada nggak? Di surat imamat, di imamat. Di mana? Di imamat Yesus Dimana? belum lahir. Di imamat Yesus belum lahir. Itu Bible saya Farouk, jangan Loh, kepahitan. kok Bible Oke, Anda? oke, oke. Imamat itu Biarin, kitabnya nggak Yahudi. Hidupmu penuh kepahitan, hidupmu penuh kepahitan. Oke. Istighfar. Ini baca dibaca ayatnya, dibaca.
Ini gue bacanya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, Ulangan. maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkaos dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah, pertanyaan saya, apakah bapak sama ibu kamu melakukan perintah Bible yang kamu bilang tadi? Ini Bible saya. Bible saya mau nanya nih, bapak ibu kamu ngikutin nggak ayat ini? Justru kalian yang mengikuti Coba. itu, ini kan bocil. Ini Bible Justru loh. kalian. Ini Justru kalian. dengerin. Jangan. Ini kan bocil. Saya pakai ayat. Saya pakai Ya. ayat. Saya pakai ayat. Ayatnya Saya pakai udah umur ayat. 6 tahun Ini dinikahi. ayat. Di sini ada Iya, kata pakai ayat. memperkaos. Pakai ayat. Iya, anak kecil mau dinikahi. 6 tahun kan, Bocil. jangan kan 6 tahun, setengah, dengerin. Mau setengah hari Nabi kita menikahi itu istrinya, emang urusan apa kamu istrinya? Nah ini apa ini? Lu kok kabur? Ini memperkaos ini. Enggak, percuma Makanya juga. kata Bang Faru, Percuma juga. menjijikan itu ada kata ini nih. Percuma tuh. juga. Aduh. Percuma juga, karena gini, dia nggak mau diskusi, dia maunya menghujat dan menghujat. Bang Faru. Jadi kalau orang yang mau berdiskusi, Iya. silakan dulu kau counter dulu itu gitu loh. Kalau kau mau menyalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah, ya tunjukkan hukum di Biblemu. Di umur berapa emangnya perempuan boleh dikawini? Kalau nggak ada aturannya, ngapain kau urusin hukum orang lain? Kau pun nggak ada aturan, bahkan saking tak adanya aturan, boleh kalian kawin sama babi. Ya begini Babi Bang Faru, boleh bicara sebentar Bang Faru. Ya silakan Dinda, karena kalian tidak punya aturan dan babi juga nggak punya aturan. Apa bedanya kalian sama babi? Silakan. Ya, Saya agak senang. saya berterima kasih ya. Saya berterima kasih. Hai Sukit. Gue seger banget, gue semangat gue untuk diskusi. Jadi Bang Faruk, ya saya berterima kasih atas tuduhan yang Bang Faruk sampaikan tadi bahwa sangat menjijikannya hidup hati kami si Budi tengok kau pura. sehingga kami hidup tidak punya aturan, bahkan kami bisa menikahi mama kami. Nah, tapi saya sedikit membuka logika aja ya Bang Faruk. Kenyataan hidup kami itu tidak seperti apa yang Bang Faruk katakan tadi, bahwa kami bisa melakukan segala sesuatu yang tanpa tertulis dalam Alkitab pun kami hidup sangat bersahaja. Itu yang pertama ya Bang Faruk. Bang Faruk boleh tahu, dalam Kristen pernikahan itu merupakan sesuatu yang sangat sakral. Kenapa demikian? Kristen tidak diperbolehkan untuk kawin lebih daripada satu kali. Itu yang pertama. Bang. Datanya mana? Datanya mana Dinda? Datanya. Oke. Iya Di nanti mana begini. Di Tenang mana dulu, Bang Faruk. datanya Yesus mengatakan cukup satu istri. Tenang. Begini Bang Datanya, Faruk, tenang dulu Bang Faruk. Hidup kami tidak seperti apa yang Bang Faruk katakan. Datanya Bang Faruk pernah Dinda. punya Dan Nah, Dinda begini, dengar. sebentar, iya nanti nggak usah ngomong lah. Nggak ada data nggak usah ngomong lah. Apa yang kau katakan itu serupa dengan perkataan babi. Babi pun di dalam kandang, dia berkata, meskipun kami para babi tidak punya aturan, kami tetap menjaga kebersihan. Padahal ketika berbicara begitu, dia ngomong di atas tainya sendiri. Dia tiduran di atas tainya. Dia bilang meskipun Bang Faruk kami bisa para babi begini. tidak punya aturan tentang kebersihan, Iya, kami Bang tetap Faruk, jaga Bang kebersihan. Faruk katanya, sambil boleh di atas boleh tainya. nggak menunjukkan kalau Makanya saya memang pernah ada bilang, kejadian kalau memang dalam di iman Kristen itu ada sakramen bisakah kawin, ada aturan anak kawin, menikahi datanya ibunya? tunjukkan. Tidak seperti apa Datanya yang di Bang mana? Faruk. Maaf ya, saya minta maaf. Bang Faruk, begini. Bang Faruk, apakah pernah menemukan dalam Kristen bahwa seorang anak menikahi ibunya? Nah, gini Dinda. Data di internet, ya di daerah mana itu? Di daerah apa kemarin itu? Manado. Di daerah Manado kejadian. Di daerah Manado sudah kejadian. Ada oten laki mengawini mama kandungnya. Udah kejadian. Di luar negeri jangan lagi kalian tanya. Pedang sama pedang kawin. Ini datanya ini datanya ini. Pedang sama pedang kawin. Gitu loh. Perempuan sama perempuan kawin.
Kalau mereka sudah melakukan ini contoh ini yang terjadi di Manado nih. Oke. Anak, Begini Bang Farouk. anak mengawini Apakah mama itu- kandungnya. Tunggu dulu Dinda. Apakah? Anak mengawini mama Sebentar. kandungnya. Oke. Tunggu Sudah sedikit saya paham. lagi, setelah itu Anda biar dapat poinnya. Di Manado sudah terjadi, di Gorontalo ini teman-teman di bawah mengatakan. Di Gorontalo sudah terjadi seorang anak ngawini mama kandungnya. Yang saya tanyakan, di dalam pandangan Kristen, apakah ini sebuah perbuatan yang berdosa? Apakah ini dosa? Silakan ditanggapi, Mister. Dinda Mister, di mana? Apakah ini berdosa? Ya, tentu saja itu sangat berdosa, Bang. Nah, di mana larangannya? Tetapi kejadian itu, Di mana larangannya? begini Bang, saya bilang sama Abang, Loh, jadi kita atas harus dasar menunjukkan. apa Kamu Anda tahu dosa menyalahkan itu dari mana ayatnya? Di mana Yesus Atas dasar mengatakan itu apa dosa? Anda menyalahkan perbuatan Begini, mereka? Bang. Di mana larangannya? tidak ada Bukan dalam bukan ajaran dosa. apapun, tidak ada dalam itu ajaran namanya- apapun itu mengizinkan namanya seorang standar anak itu ganda. mengawini ibu kandungnya. Di satu sisi sudah tahu. tidak ada larangan, di sisi lain kalian salahkan orang melakukan. Itu namanya standar ganda. Walaupun itu Nggak dia boleh melakukan begitu. Bang Farouk, begini Bang Farouk, kalaupun dia melakukan itu bukan atas dasar perintah Alkitab Bang Farouk. Itu Loh, bukan bro kenapa Bang Farouk. bukan atas dasar perintah? Jangan salah menafsir. Karena nggak ada Benar, Bang Farouk. larangannya. Larangannya ada nggak? Loh, manusia ini hidup kan punya akal. Sama, babi juga. Kamu tahu nggak? Babi juga hidup punya kebabi-babian. Jangan begitu Bang Farouk. Bang Farouk cuma Oh, bisa jangan mengatakan begitu. kami babi. Kami bukan babi. Kami ini makan babi. Jika kamu menyatakan dengar Dinda, jika kamu mengatakan manusia hidup punya akal, ya benar. Tapi apakah teman-teman Kristen pakai akal? Enggak. Kalau Anda punya akal, nggak mungkin Anda menyembah anak manusia. Jadi jangan kalian tiru jawaban dari para babi. Para babi pun begitu, nggak usah kau Kami atur-atur hidup lebih aku teratur, tentang Bang kebersihan, Farouk. nggak usah kau atur-atur aku tentang perkawinan. Kami para babi bisa menentukan bagaimana hidup menjadi babi, kata babi. Ya, tidak akan mungkin hidup kami itu kotor, kata babi. Padahal babi ketika berkata itu dia sedang tertidur, bergolek dia di atas kotorannya. Bang Farouk, sekalipun Bang Farouk dengan begini Bang Farouk mencerminkan diri pribadi Bang Farouk dengan latar belakang yang Bang Farouk pakai. Supaya Bang Farouk tahu, Anda cuma bisa mengatakan orang demikian, tapi Anda tahu nggak bagaimana orang itu dengan hidupnya menjalaninya seperti apa? Anda kan nggak tahu. Anda cuma bisa ngata-ngatain kami hidup seperti babi, kami hidup mengawini ibu kandung kami. Oh, tidak begitu loh Bang. Abang tahu kita juga hidup punya norma, punya tata. Kita tidak mengingkari itu. Kita tidak memastikan setiap Oten melakukan hal itu, tidak. Bahkan di awal narasi tadi kukatakan, jikapun saat ini Oten tidak mau mengawini mama kandungnya, tidak mau mengawini saudara kandungnya, tidak mau bertelanjang badan tanpa selai benang pun di tengah jalan, bukan berarti dia benar. Bukan berarti dia benar. Bisa dikatakan dia kebetulan saja benar. Kenapa kebetulan saja benar? Mungkin waktu itu dia mengikuti kebiasaan orang banyak. Di tempat tinggal dia tabu dianggapnya ngawini mama kandungnya. Kenapa kau katakan kebetulan benar? Karena dia tidak punya hukum, nggak punya ketentuan, berbanding terbalik dengan Islam. Di bumi manapun dia terlemparkan, meskipun di tengah-tengah itu orang melakukan hal seperti itu, dia nggak akan lakukan. Karena jelas dalam Qur'annya itu sebuah larangan, dosa yang besar, haram. An-Nisa 23. Kalau kalian Oke, tidak Bang punya Farouk. larangannya gitu. Coba loh. saya tanya, Bang Farouk, Kebetulan saja kalian Saya benar, tanya Bang Farouk bukan sekarang. kalian benar gitu. Saya tanya Bang Farouk, boleh saya bertanya Bang Farouk? Boleh saya bertanya? Iya, tapi sebelum Anda bertanya tentang iman saya, closing statement dulu kita. Apa perbedaan kalian? Apa perbedaan Anda dengan babi? Jawab dulu. Kalau nggak ada, ya udah kita closing statement gitu loh. Nah iya beda lah Bang, babi binatang saya manusia lah. Apa? Selesai. Babi binatang saya manusia, selesai. Apa buktinya Anda manusia? Manusia hidup di atas bumi ini ada sunnatullah, hukum Allah yang ditetapkan atas manusia. Sementara Anda tidak memiliki hukum Tuhan yang Anda tetapkan atau ditetapkan atas diri Anda. Apa buktinya kalau Anda manusia?
apakah Apa saya buktinya? tanya kepada Anda berwujud sama dengan saya atau tidak? Gimana? Anda berwujud sama dengan saya atau tidak? Nah, dengar Dinda. Saya tanya dulu. Ya jawab itu dulu. Dengar dulu, Simpel dengar aja. dulu. Sama atau tidak? Saya tanya dulu. Anda berwujud sama dengan saya atau tidak? Bagaimana aku bisa memastikan wujudku dengan wujudmu sama sementara yang kulihat di layar ini hanya sebuah foto? Memang saya belum bisa menghidupi kamera saya, Bang. Nah, itu resiko Anda, masalah Anda. Ya, justru itu begini, Bang. Tapi kalau Abang sama itu boleh istri, menjudge kalau saya. wujudku sama, cuman beda genre. Abang Dia berkata, perempuan, aku laki-laki, gitu. abang, Dinda. abang itu berkata sesuai keinginan perut, akal, pikiran abang sendiri. Tetapi abang Tidak, tidak saya pernah memberikan berpikir Anda bahwa kesempatan loh untuk menjelaskan. Lah, saya beri jelaskan, Anda toh abang kan kesempatan untuk bertanya. menjelaskan gitu. Apa Kenapa bedanya? Anda susah kali menjawab? Apa bedanya Anda sama babi? Silakan dijawab. Saya manusia, babi binatang. Oke. Nah, apa buktinya kalau lawan bicara saya ini manusia? Lah Bang, kalau saya punya, karena saya mampir di Komal Abang, saya coba mintakan permintaan dinaikin. Karena dari bicara Abang, saya merasa bahwa Abang terlalu menjudge orang berlebihan lah. Nggak gitu, tadi Gitu, Bang. babinya tetangga opungku pun ada naik pegang handphone. Ada yang naik tadi, babi Bang Faru, tetangganya opungku naik. Bang Faru. Pula dia Kalau aku ditanya Mister, jelas tengok ya. Kalau aku ditanya selaku iman Islam, apa bedamu Faruk sama babi? Yang paling utama bedanya kau sama babi. Ya, aku hidup di atas bumi ini, ya, hidup dengan tuntunan dari Tuhanku. Di mana Tuhanku menetapkan hukum atasku. Aku tak boleh begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Di mana semua ketentuan itu tertulis di dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Dan disampaikan oleh Nabi kami disebut dengan sunnah Rasulullah. Apalagi bukti otentiknya, kau beda sama binatang. Aku siap kencing cebok, babi siap kencing nggak cebok. Aku dilarang kawin di mama kandungku dan saudara kandungku. Babi nggak dilarang kawin sama mama kandungnya. Menurut kitab kami ini, di kitab Aku kami punya Yesaya ketentuan 66, tentang berpakaian, batasan auratnya nggak boleh kelihatan. Babi boleh nggak berpakaian karena nggak punya aturan tentang pakaian. Jelas beda aku sama babi. Tapi kalau Anda selaku iman oten, nggak ada bedanya. Anda nggak punya aturan tentang kawin, babi juga nggak punya aturan tentang kawin. Anda nggak punya aturan tentang toharo bersih-bersih, babi juga nggak punya aturan tentang bersih-bersih. Anda nggak punya aturan tentang cara berpakaian, babi juga nggak perlu berpakaian. Bahkan Anda tidak punya aturan, contoh kencing saja. Mungkin Anda sampai detik ini kencing nggak cebok, babi juga siap kencing nggak cebok. Maka wajar aku bertanya apa bedanya Anda sama babi, gitu loh. Cuman jangan sakit hati, ini kenyataan. Harusnya kalian sadar bukan sakit hati. ya, Kristen ya. Anda dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17 harus lenyap dari dunia ini karena Anda itu pengotor dunia. Nah ini. Dikatakan memakan daging babi dan binatang jijik seperti tikus. Siapa yang suka makan tikus sama babi? Ya kamu. Perintah Yesus apa? Perintah agama kamu ini. Harus lenyap. Semuanya. Nih. Jadi apa yang dikatakan Bang Faruk itu betul. Karena kitab Anda tertulis seperti itu. Sesuatu yang dilenyapkan itu adalah binatang yang menajiskan. Nah ini. Paham? Oh jadi jangan- abang samakan Jangan kami dengan pernah binatang yang nyalahin Bang dinajiskan Faruk. itu, kami Bang Faruk binatang itu juga. bicara pakai data. Ini datanya. Kalau kamu nggak suka dengan omongan Faruk, buang Yesaya 66:17 ke tong sampah. Paham? Bang, saya tak. Sekarang saya pakai data, Anda cuma ngoceh doang. Coba ada gak yang bisa membantah data saya ini? Ada gak? Anda bisa gak ngebantah ayat ini? Kalau Anda masih bantah juga dengan narasi Anda antikristus. Data apa, Bantah ini. Bang? Ya, Yesaya 66 nomor 17 baca. Baca. Saya nggak punya Alkitab di sini, Bang. Jadi adanya apa? Dengor doang. Bukan. Anda Siapa yang mau isi apa? nih? Nggak tahu. Ya saya berapa, Bang? Yesaya 66 nomor 17 baca. Anda aja orang Kristen nggak tahu kitab Anda, taunya dari Ya, Islam. oke, saya baca ya. Tapi orang itu pintar-pintar Iya, iya. suka baca. Iya, iya. Saya baca Ya. ya. Makanya belajar Mereka yang tiap hari, memutuskan setiap sore dan atau kemarin kita ajarin. Iya. Baca. Saya baca ya, Bang ya. Abang dengar ya. Ya, silakan.
mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengakui seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Nah, Oke, sudah saya firman baca. Tuhan yang bicara.